Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator di presentasi kali ini yang di mana kami akan membawakan materi yang berjudul Suhu dan Lingkungan dalam Olahraga. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Novel Aprilia, Lutfia Fanira, Hasbi Azwi, Bella Juwita, Jihad Alamsyah, Muhammad Aidil, Muhammad Haikal, Heri Fananda, dan saya sendiri, Frandeska Putra Mulyadi. Di mana kelompok 6 ini tergabung dari dua sesi. Baiklah, langsung saja ke pembacaan materi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Novel Aprilia, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian lingkungan olahraga. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang ikut berpengaruh terhadap kehidupan. Lingkungan olahraga adalah lingkungan yang mempengaruhi penampilan saat olahraga. Baiklah, terima kasih Kak Novel Aprilia. Dan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lutfia Fanira. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pengertian suhu inti tubuh. Suhu inti tubuh adalah indikator vital yang mencerminkan keseimbangan antara produksi panas tubuh dan hilangnya panas ke lingkungan. Dalam konteks olahraga, suhu inti tubuh memegang peran penting dalam menentukan kinerja atlet serta menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Keseimbangan ini dapat terganggu oleh berbagai faktor, termasuk intensitas latihan, durasi, kondisi lingkungan, dan hidrasi. Oke, terima kasih Kak Lutfia Fanira. Mungkin untuk pembaca selanjutnya boleh langsung dibaca aja ya. Selanjutnya Hasbi Aswi yang akan membacakan materi 3 dan 4. Ya, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengaturan suhu tubuh. Mekanisme pengaturan suhu tubuh merupakan proses fisiologis yang kompleks dan vital untuk mempertahankan homeostasis dalam tubuh manusia. Suhu tubuh yang stabil sangat penting untuk memastikan fungsi enzim dan metabolisme berjalan dengan optimal. Suhu tubuh manusia secara alami menjaga suhu inti sekitar 37 derajat Celcius, dan fluktuasi yang signifikan dari suhu ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius, seperti hipotermia atau hipertermia 1. Oleh karena itu, memahami mekanisme yang terlibat dalam pengaturan suhu tubuh sangat penting, baik dalam konteks kesehatan sehari-hari maupun dalam situasi khusus seperti olahraga atau paparan lingkungan ekstrim. Mekani- Mekanisme pertukaran panas. Selanjutnya itu mekanisme perpindahan suhu tubuh. Mekanisme perpindahan suhu tubuh merupakan proses penting dalam fisiologi manusia yang memungkinkan tubuh untuk menekan suhu inti yang stabil. Suhu tubuh yang konstan sangat penting untuk memastikan reaksi biokimia dan fungsi organ berjalan dengan optimal. Proses perpindahan panas dalam tubuh manusia melibatkan besi, radiasi, dan evaporasi. Setiap mekanisme ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara produk utusan mereka kesehatan, terutama dalam kondisi ekstrim atau selama aktivitas fisik intens. Oke, baik. Selanjutnya materi materi 5 dan 6 yang akan dibacakan oleh Kak Bella Juwita. Silakan, Kak.
Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan presentasi hari ini. Gelap, Cok. Mekanisme pertukaran panas. Keempat mekanisme pertukaran panas, konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Misalnya, saat berolahraga, tubuh menghasilkan panas melalui metabolisme yang kemudian harus dilepaskan melalui kombinasi konveksi atau aliran darah dan udara. Radiasi atau pancaran panas dari kulit, dan evaporasi atau keringat yang menguap. Dalam kondisi lingkungan yang berbeda, dominasi mekanisme tertentu dapat berubah. Di lingkungan dingin, radiasi dan konduksi mungkin lebih dominan, sedangkan di lingkungan panas, evaporasi menjadi mekanisme utama untuk mendinginkan tubuh. Lanjut. Macam-macam produksi panas. 1. Panas dari reaksi kimia. 2. Panas dari energi listrik. 3. Panas dari energi nuklir. 4. Panas dari energi surya. Oke, baik. Terima kasih Kak Bella Juwita. Mungkin di sini panas dari energi listrik itu mungkin kayak langsung ke setrika gitu ya. Oke, langsung aja lanjut. Pembaca selanjutnya akan membacakan materi 7 dan 8, yaitu Jihad Alamsyah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Yaitu perhitungan kenaikan suhu tubuh selama latihan. Yang pertama, selama latihan fisik, tubuh mengalami peningkatan suhu yang disebabkan oleh produksi panas internal yang meningkat. Ketika otot bekerja, mereka membakar kalori dan menghasilkan energi, sebagian besar dari energi dilepaskan sebagai panas. Sistem peredaran darah bekerja lebih keras untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke otot yang bekerja, serta untuk menghilangkan produk limbah metabolik. Proses ini juga menghasilkan panas. Lanjut. Selama latihan fisik, tubuh mengalami peningkatan produksi panas yang memerlukan pengaturan yang cermat terhadap penyimpanan dan pelepasan panas. Ketika otot berkontraksi, sebagian besar energi yang dihasilkan dari metabolisme diubah menjadi panas. Tubuh memiliki kemampuan untuk menyimpan panas ini dalam beberapa cara. Pertama, otot-otot yang bekerja bertanggung jawab untuk sebagian besar produksi panas ini, sementara kulit berperan dalam melepaskan panas melalui proses seperti berkeringat dan radiasi termal. Oke, baik. Terima kasih Bang Jihad Alamsyah. Baik, materi selanjutnya yaitu materi yang akan dibacakan oleh Muhammad Aidil. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang latihan di tempat panas. Latihan di tempat panas memerlukan penyesuaian yang hati-hati terhadap intensitas dan durasi latihan untuk mencegah overheating dan memastikan bahwa tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Mengenali gejala kelelahan panas seperti pusing, kelemahan, atau kurang otot menjadi kunci dalam mengelola latihan di lingkungan yang panas untuk menjaga kesehatan dan kinerja optimal. Lanjut. Gangguan yang selanjutnya adalah gangguan berolahraga di tempat panas. Gangguan berolahraga di tempat panas adalah kondisi medis yang dapat terjadi saat seseorang beraktivitas fisik intensif di lingkungan yang panas atau lembab. Salah satu gangguan yang umum terjadi adalah heat exhaustion, yang ditandai dengan gejala seperti pusing, kelelahan yang ekstrim mual, kulit lembab dan dingin, serta denyut jantung yang cepat dan lemah. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Aidil.
Dalam membacakan materi selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Muhammad Haikal, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Thank you. Materi selanjutnya pencegahan gangguan panas. Satu, menjaga hidrasi yang cukup dengan minum air secara teratur sebelum, sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Dua, mengenakan pakaian yang ringan, longgar, dan bernapas membantu tubuh untuk mendinginkan diri dengan lebih efektif melalui penguapan keringat. Tiga, istirahat yang cukup antara sesi latihan dan mengenal gejala awal seperti pusing, kelemahan, atau kulit yang basah adalah penting untuk mengidentifikasi risiko kelelahan panas sebelum kondisi menjadi lebih serius seperti head exhaustion atau heat stroke. Lanjut. Latihan pada tem- temperatur dingin. Latihan pada temperatur dingin memerlukan perhatian khusus terhadap bagaimana tubuh bereaksi terhadap suhu rendah dan bagaimana untuk meminimalkan risiko cedera dan gangguan kesehatan saat tubuh terpapar pada suhu rendah. Respon fisiologis termasuk vasokonstriksi, di mana pembuluh darah di kulit menyempit untuk mengurangi kehilangan panas dan produksi panas untuk meningkat melalui proses metabolisme. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Haikal. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Heri Fernanda, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu aklimasi dan aklimatisasi. Aklimasi mengacu pada adaptasi jangka panjang yang melibatkan perubahan fisiologis yang terjadi secara alami dalam tubuh selama periode waktu yang lebih lama. Contohnya adalah ketika seorang tinggal di daerah dengan ketinggian tinggi, tubuh akan memproduksi lebih banyak sel darah merah dan meningkatkan transportasi oksigen, sehingga meningkatkan toleransi terhadap tekanan rendah oksigen. 2. Aklimatisasi adalah proses adaptasi yang terjadi lebih cepat dalam jangka pendek sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Misalnya, Sumpah ada janji. Iya, adalah jika Kak Bella Juwita jika boleh off seorang mic, Kak. misalnya ketika seseorang datang dari daerah beriklim hangat ke daerah beriklim dingin, tubuh akan merespon dengan meningkatkan produksi panas, mengubah pola pernapasan, dan mengatur aliran darah untuk mempertahankan suhu tubuh yang stabil dalam waktu singkat. Baik aklimasi maupun aklimatisasi merupakan mekanisme penting yang membantu tubuh manusia untuk bertahan dan berfungsi optimal dalam berbagai kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Performa pada ketinggian. Performa pada ketinggian dipengaruhi oleh beberapa faktor fisiologis yang signifikan karena perubahan dalam tekanan atmosfer dan kandungan oksigen yang lebih rendah di udara jarang. Ketika seseorang berada pada ketinggian yang tinggi, seperti di pegunungan atau daerah dataran tinggi, tubuh perlu menyesuaikan diri dengan menanggapi penurunan tekanan oksigen yang dapat mengurangi ketersediaan oksigen untuk proses metabolisme dan produksi energi. Oke, baik. Terima kasih Bang Nanda. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu
Pengaruh ketinggian terhadap transport udara. Pengaruh ketinggian terhadap transport udara adalah fenomena yang mempengaruhi kemampuan udara untuk mengangkut oksigen dan melakukan pertukaran gas efisien di dalam paru-paru. Ketika seseorang naik ke ketinggian yang tinggi, tekanan atmosfer menurun secara signifikan karena atmosfer menjadi lebih tipis. Hal ini menyebabkan penurunan tekanan parsial oksigen, yang berarti udara yang dihirup mengandung jumlah oksigen yang lebih rendah per volume udara. Uh, Karena tidak ada sesi tanya jawab, kita langsung saja ke sesi kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah suhu inti tubuh adalah indikator vital yang mencerminkan keseimbangan antara produksi panas tubuh dan hilangnya panas ke lingkungan. Dalam konteks olahraga, suhu inti tubuh memegang peran penting dalam menentukan kinerja atlet, serta menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Performa pada ketinggian dipengaruhi oleh beberapa faktor fisiologis yang signifikan, karena perubahan dalam tekanan atmosfer dan kandungan oksigen yang lebih rendah di udara jarang. Ketika seseorang berada pada ketinggian yang tinggi, seperti di pegunungan atau daerah-daerah tinggi, tubuh perlu menyesuaikan diri dengan menanggapi penurunan tekanan oksigen, yang dapat mengurangi ketersediaan oksigen untuk proses metabolisme dan produksi energi dalam tubuh. Baik, mungkin itu adalah apa materi yang telah kami jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami dari video yang telah kami bikin. Mungkin itu saja. Jika terdapat kesalahan, kami dari kelompok 6 ingin minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.